Kamu sebenarnya anak bapakku kan? Aku tahu dulu Mbak Ati tuh keguguran, ada main sama almarhum bapak. Yakin aku kamu anak bapakku. Mana mungkin sudah keguguran kok bisa hamil lagi? Mas Eno kan di kapal. Aku dulu sering ngintip kalau pulang sekolah bapak tidur sama Mbak Ati. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku akan mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh dosa orang tua, deritanya tuh ada di anak. Kalau kalian tuh pengen membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi Threads-nya. Sesuai janji tadi, si pemilik akun Threads akan lanjut cerita klien baru tadi pagi. Untas sudah diizinkan klien untuk di-share. Yang bersangkutan juga pembaca akun Threads tersebut. Sebut saja namanya Lita, usianya 33 tahun. Punya calon suami yang sebut saja namanya Aris, usianya juga 33 tahun. Mereka berencana mau menikah akhir tahun ini. Tapi ada hal yang sangat mengganjal buat Lita. Lita anak pertama dari ibu yang namanya Bu Ati, sebut saja seperti itu, dan ayahnya sebut saja Pak Seno. Sebulan setelah Bu Ati dan Pak Seno menikah, ibunya Pak Seno meninggal dunia. Saat menikah, umur Bu Ati adalah 19 tahun, dan Pak Seno usianya tuh 20 tahun. Mereka tinggal di rumah orang tuanya Pak Seno. Di situ ada bapaknya Pak Seno, waktu itu umurnya 45 tahun, adiknya Pak Seno yang masih SMA cowok. Pak Seno ada kakak cewek yang sudah menikah tapi tinggal di rumah mertuanya. Jadi semuanya kita samarkan saja nih. Bapaknya Pak Seno kita sebut saja Pak Topo. Adiknya Pak Seno kita sebut saja Pak Agung. Kakak ceweknya Pak Seno kita sebut saja Ibu Rika. Setelah menikah, Pak Seno dagang di toko peninggalan almarhum ibunya. Pak Topo dagang di sini juga tapi cuma setengah hari. Setelah nikah setahun, ada tetangga yang ngajak Pak Seno kerja di kapal. Pak Seno mau, Ibu Ati juga setuju. Berangkatlah nih Pak Seno kerja di kapal. Kontraknya tiap 6 bulan. Seminggu sebelum berangkat, Ibu Ati telat dan tes pack positif hamil. Jadi Pak Seno ini pergi pas Bu Ati hamil muda. Seminggu kemudian, Ibu Ati ini keguguran. Tapi karena zaman itu belum ada handphone, jadi nggak bisa ngabarin Pak Seno. Yang tahu Ibu Ati keguguran cuma Pak Topo aja, mertuanya. Karena dia lagi di rumah. Dirawatlah nih Ibu Ati yang lagi sakit sama mertuanya, yaitu Pak Topo. Singkatnya nih, mulailah di sini mereka ada main, guys. Gak lama Ibu Ati hamil lagi. Paniklah mereka. Akhirnya diterusin aja cerita kalau Ibu Ati memang hamil anaknya Pak Seno, bukan anaknya Pak Topo. Karena nggak ada yang tahu Ibu Ati sempat keguguran. Makin hamil makin jadilah mereka selingkuh. 6 bulan kemudian, Pak Seno libur 2 bulan balik ke kampungnya. Lihat Ibu Ati hamil, makin semangat untuk kerja. Abis libur lanjut kontrak lagi di kapal. Ditinggal lagi Bu Ati. Terus lahir Lita, 33 tahun lalu di kampung masih polos-polos. Tetangga nggak kepo, nggak kayak zaman sekarang yang ngitung HPL-nya orang lain. Jadi nggak ada yang curiga kenapa Ibu Ati tuh lama lahirannya. Gitu, terus tiap 6 bulan Pak Seno balik, libur 2 bulan, terus berangkat lagi. Gini terus ritualnya. Uang dia bekerja, beli tanah, bangun rumah gede. Terus pas Lita umur 2 tahun, Bu Ati hamil lagi dan lahiran anak kedua. Jadi di sini total anaknya Bu Ati itu 4. Jadi 4 anaknya Bu Ati ini kita sebut saja ada Lita, N, O, dan P ya kan. Pengakuan Lita, waktu kecil dia sering lihat Ibu Ati sama Pak Topo mesra-mesraan. Waktu malam beberapa kali lihat mereka sedang hubungan baik. Ini ketika Lita masih SD. Pak Topo juga sayang banget nih ke Lita sama si N. Pak Topo pernah nyeplos nih ke Lita. Kalau dia tuh ngomong gini, "Aku ini bapakmu.
Pas 10 tahun kerja di kapal, Pak Seno stop. Ibu Atik dan 4 anaknya diajak pindah tinggal ke rumah yang dibangun oleh Pak Seno. Buka usaha sendiri nih Pak Seno. Lita sejak pernah lihat ibunya sama Pak Topo berselingkuh, jadi pendiam. Mau cerita ke bapaknya tuh takut, sampai sudah pindah rumah juga. Beberapa kali Pak Topo datang buat nginep. Pernah pas Lita pulang sekolah, lihat Pak Topo keluar dari kamar orang tuanya, dan di situ Ibu Atik dalam kamar. Pak Topo keluar sarungan, sementara Pak Seno lagi di toko mereka. Sampai suatu hari kakeknya ini, yaitu Pak Topo tuh stroke. Jadi diajak Pak Seno tinggal bareng di rumah mereka. Di sini pun Lita tuh pernah memergoki Pak Topo lagi pegang-pegang payung Ibu Atik. Gak lama kakeknya tuh meninggal dunia. Ini waktu Lita SMA, ditelepon sama Ibu Atik suruh pulang karena Pak Topo meninggal dunia. Lita SMA ke Jakarta. Nah, setelah kakeknya dikubur nih, Lita dipanggil sama omnya atau adiknya Pak Seno, yaitu Pak Agung. Ngobrol lah nih mereka berdua. Di sini Pak Agung tuh ngomong gini, "Kamu sebenarnya anak bapakku kan? Aku tahu dulu Mbak Atik tuh keguguran, ada main sama almarhum bapak. Yakin aku kamu anak bapakku. Mana mungkin sudah keguguran kok bisa hamil lagi. Mas Seno kan di kapal. Aku dulu sering ngintip kalau pulang sekolah bapak tidur sama Mbak Atik." Jadi ternyata si Agung ini tahu juga perselingkuhan itu dan malah pernah memergoki Pak Topo dan Bu Atik ini lagi begituan. Tapi rutin dikasih duit jajan jadi dia tuh cuek aja. Yang parahnya Pak Agung pernah ngintip Bu Atik dan Pak Topo lagi berhubungan badan. Dan beberapa kali ngajak teman-temannya untuk ngintip. Ini Pak Topo sendiri yang cerita ke Lita. "Kalau kamu gak percaya, tanya aja sama si A sama si D." Ini mungkin temannya Pak Agung kali ya. "Mereka pernah tak ajak ngintip. Gimana bentuk badan Mbak Atik aja kita tahu." Ini Lita shock banget. Sejak ini dia makin trauma. Kuliah juga lanjut di Jakarta. Gak mau ketemu sama ibunya. Suatu hari ibunya ke Jakarta, nginep di kosnya Lita. Di sini ibunya baru cerita ke Lita kalau Lita sebenarnya bukan anak kandung dari Pak Seno. Ibunya mengira Lita ini nggak tahu apa-apa. Akhirnya Lita nangis marah ke ibunya. Dia cerita kalau dia dari TK sampai SMP sering lihat ibunya sama Pak Topo lagi selingkuhan, yaitu kakeknya. Ributlah mereka berdua. Di sini Bu Atik tuh bilang yang penting dia tuh sudah kasih tahu Lita. Jadi kalau besok-besok Lita mau nikah, ayahnya jangan jadi wali, takutnya nggak sah. Terus adiknya Lita yang nomor 2 yang namanya si N, ibunya tuh bingung siapa bapaknya. Karena waktu itu berhubungan sama Pak Topo dan Pak Seno juga. Pas Pak Seno lagi libur kapal. Kalau nomor 3 dan nomor keempat adalah anak Pak Seno semua. Sejak itu hubungan Lita dan ibunya semakin buruk. Lebaran pulang cuma 3 hari, terus balik lagi ke Jakarta. Lita ini jalani hidupnya penuh dengan trauma. Suka tiba-tiba ketakutan, panik, pernah mau mengakhiri hidupnya. Sampai akhirnya dia ke psikolog, lanjut ke psikiater. Trauma sama ibu dan kakeknya tuh dalam banget. 2 tahun lalu, Bu Atik mulai pikun, suka tiba-tiba lupa, terus kelakuannya balik kayak anak kecil. Pak Seno dikira Pak Topo. Ada bapak-bapak lewat dipanggil Pak Topo. Sekarang kondisi Bu Atik sudah kayak orang lupa 85%. Sekarang Lita punya calon suami. Mereka rencana nikah di akhir tahun 2025. Namanya disebut saja Aris. Dia sudah tahu kondisi Lita tuh bagaimana dan mau menerima. Jadi waktu omnya tuh si Agung tahu Lita mau nikah, dia cerita ke kakaknya yang cewek yaitu Rika perselingkuhan Ibu Atik sama Pak Topo. Kaget kakaknya dan nanya langsung ke Lita. Jadi sekarang yang tahu hal tersebut tuh ada 4 orang, yaitu Lita, Aris, Pak Agung, dan Bu Rika. Ibu Rika ini nggak mau kasih tahu Pak Seno. Ternyata sebelum meninggal, Pak Topo pernah berwasiat ke Pak Seno. Dan Pak Topo tulis tangan kalau dia tuh kasih sawahnya buat si Lita sama si N. Semua ngirain karena cucu kesayangan wajar aja. Jadi sekarang tuh Lita tuh galau tentang beberapa hal ini. Siapa yang bakal jadi wali dia akad nikah? Takut cerita ke ayahnya, takut ayahnya shock dan sakit. Tantenya yaitu Ibu Rika melarang Lita tuh cerita, disuruh tutup aib ini sampai meninggal. Ibu Rika sama Pak Agung gak mau jalani wasiat Pak Topo, kasih sawah ke Lita dan adiknya yang si N. Lita gak masalah gak dikasih sawah, tapi Pak Seno dan si N ngotot mau jalani wasiat tersebut.
Semua taunya si N ini anaknya Pak Seno, tapi pengakuan Bu Ati ke Lita, dia juga nggak yakin anak siapa, tapi 75% adalah anaknya Pak Topo. Ibu Ati makin kesini makin lupa sama anaknya sendiri, kadang inget kadang enggak, tapi sering ngomong sendiri nyebut-nyebut nama Pak Topo. Si N ngotot minta bagian sawah dia ke Ibu Rika sama Pak Agung. Pak Seno juga nyuruh jalani wasiat tersebut. Kalau nggak dikasih, si N mau gugat Ibu Rika sama Pak Agung. Ini sawahnya emang luas banget sih guys. Ibu Rika nelepon Lita nyuruh si N nggak minta-minta sawah terus. Kalau nggak, Ibu Rika bakal cerita ke si N kelakuan Ibu Ati. Nah, jadi pusing kan di posisinya Lita ini. Siapa yang mau didengerin? Semua punya kepentingan. Si pemilik akun tweet yang dengernya juga ikut pusing nih awalnya. Jadi efek mentingin nafsu akhirnya begini. Di satu sisi, Lita suatu saat mau cerita ke si N, tapi takut N shock. Si N ini adalah cewek, dia tuh belum menikah. Lita dan Aris juga belum cerita ke orang tuanya Aris kondisi nasabnya Lita tuh begini. Ibu Ati sudah banyak lupa. Jadi Lita nggak ada saksi dari omongan Bu Ati dulu yang ragu si N ini anak siapa. Jadi tadi disarankan juga Lita konsultasi ke dokter terkait tes DNA biar lebih jelas, karena dokter yang lebih tahu gimana menentukan si N ini anak kandung dari siapa. Kebayang nggak di sini tuh dokternya tuh pasti shock banget dengarnya. Yang buat Lita sakit hati, Pak Seno tuh sering telepon nyuruh Lita pulang untuk nengokin Ibu Ati karena sakit. Terus suka curhat ke Lita tuh di telepon kayak gini. Ayah tuh sedih lihat ibumu. Ayah merasa bersalah. Dulu ayah nekat kerja di kapal nggak pulang berbulan-bulan, ninggalin ibumu lagi hamil. Masa muda ibumu dihabisin ngurus kakekmu. Jadi sekarang ibumu sakit begini. Ayah merawatnya buat nebus rasa bersalah ayah dahulu. Masa mudanya dihabisin jadi istri yang setia nunggu suaminya kerja kapal. Dan sering diulang-ulang tuh ngomong kayak gini. Biasanya Lita cuma diem aja. Jadi dari setiap kasus, ambil yang baik, buang yang buruk. Jadilah pelajaran dari kisah orang. Semoga nanti ada jalan keluar terbaik dari masalah Lita. Sementara Lita mau konsul ke dokter dulu untuk proses tes DNA begini gimana. Dan kalau sudah berani dibuka, semua keluarga harus duduk satu meja, dimediasi baik-baik. Pak Seno punya hak untuk tahu kebenaran, tapi semua tergantung Lita. Kapan siapnya membuka semua rahasia yang sudah dia kubur selama 27 tahun. Ingatan sama trauma juga bangkit lagi. Hari ini dapat kabar kurang baik. Keluarga Aris mendadak gak mau menerima Lita setelah tahu kelakuan Ibu Ati. Padahal tadinya semua sudah dekat, tapi mereka punya alasan tersendiri. Rencana besok Lita mau cerita ke Pak Seno tuh jadi ditunda karena takut bapaknya shock. Oke, sampai situ aja isi tweetnya. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Lita ini? Nafsu sesaat bisa menghancurkan generasi. Apa yang dilakukan Ibu Ati dan Pak Topo bukan hanya menghancurkan keluarganya, tapi juga menghancurkan identitas, harga diri, dan masa depan anak-anak mereka. Dosa ini berdampak bukan hanya secara moral, tapi juga secara psikologis dan juga hukum. Anak tidak pernah salah atas dosa dari orang tua. Lita tidak pernah minta dilahirkan dari hubungan gelap, namun ia harus menanggung trauma, tekanan batin, dan bahkan penolakan sosial. Ini pengingat agar jangan pernah menghakimi anak dari masa lalu kelam orang tuanya. Kebenaran tuh bisa menyakitkan, tapi menutupinya lebih menyakitkan dalam jangka panjang. Selama 27 tahun Lita menyimpan rahasia itu sendiri. Semakin lama ditahan, semakin luka itu bernanah. Keberanian untuk mengungkapkan kebenarannya adalah langkah awal untuk penyembuhan. Seorang ayah berhak tahu kebenarannya. Pak Seno meski mungkin akan hancur hatinya, punya hak untuk tahu bahwa anak yang ia cintai sepenuh hati ternyata bukan darah dagingnya. Namun, ia juga punya hak untuk memilih memaafkan atau tidak. Wali nikah bukan soal status sosial, tapi soal syariat. Jika ayah biologis tidak diketahui atau hubungan anak tidak sah secara agama, maka wali hakim bisa menjadi solusi. Ini harus dikonsultasikan dengan penghulu atau KUA, bukan hanya secara emosional, tapi juga secara hukum sosial. Harta warisan tidak pernah adil jika berdiri di atas kebohongan. Konflik tentang sawah atau dampak dari ketidakjujuran dan
kebingungan nasab. Menjalankan wasiat pun jadi bumerang karena tidak semua anak benar-benar sah sebagai pewarisnya. Kejujuran meski menyakitkan, tetap lebih baik dari rahasia yang membusuk. Jika Lita memilih untuk membuka semuanya kepada Pak Seno, mungkin akan ada air mata dan perpecahan. Tapi jika tidak, generasi setelahnya akan terus mewarisi luka dan kebohongan. Konsultasi profesional adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Lita sudah sangat bijak karena memilih konsultasi ke psikolog dan psikiater. Menjaga kewarasan diri adalah bentuk keberanian yang besar. Ini contoh bahwa kita boleh trauma, tapi jangan menyerah. Oke, sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan saran, kritik mengenai beberapa hal yang gak cocok di aku. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau nih kalian tuh punya ide atau mungkin kalian pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim cerita kalian di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.